Sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Andres Ardian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato tentang bagaimana film dapat mengubah pola pikir pada seseorang. Pernahkah kita berpikir bahwa film sebenarnya bukan hanya sebagai alat hiburan, melainkan juga sebagai karya yang dapat mengubah pola pikir seseorang? Ada konsep yang disebut dengan transportation naratif. Ini adalah konsep di mana pada saat kita nonton sebuah film, kita masuk sepenuhnya ke dalam film tersebut, ke dalam alur cerita film tersebut. Memanfaatkan konsep ini, sebenarnya kita juga dapat membuat film sebagai alat yang melatih pola pikir kita secara lebih kritis. Karena pada saat menonton film, sebenarnya kita juga sedang melatih kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis lagi. Contohnya saat kita mengamati suatu karakter, kenapa suatu karakter bisa melakukan hal tersebut, kenapa suatu kejadian bisa terjadi, dan kenapa apa yang coba disampaikan oleh sang penulis ke dalam film tersebut. Saya ambil contoh seperti saat kita menonton film 12 Angry Men. Di dalam film tersebut kita belajar untuk tidak mengambil tindakan hanya berdasarkan asumsi semata, melainkan dengan cara berpikir lebih rasional dan lebih objektif lagi. Atau contoh kedua yaitu seperti film Shutter Island. Di film ini kita ditunjukkan berbagai petunjuk yang mengarah pada satu kesimpulan yang bisa mematahkan asumsi kita di awal film. Ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan film sebagai alat untuk mengasah pola pikir kita agar lebih kritis lagi. Tapi sebenarnya kekuatan film itu yang paling kuat berpengaruh kepada pembangunan emosional dan pola pikir sosial kita. Karena dengan menonton film, kita mencoba untuk memahami orang lain yang memiliki perasaan, keyakinan, dan karakteristik yang berbeda dengan kita. Ini disebut dengan teori, yaitu theory of mind. Saya ambil contoh pada saat kita menonton film misalkan Joker. Di dalam film tersebut, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang protagonis, bagaimana dia menderita secara psikologis, sehingga kita dapat memahami atau bahkan memaklumi tindakan jahat yang dia lakukan. Pada saat ini sebenarnya pola pikir kita terhadap emosi kita tuh sedang dibangun. Ketika emosi kita dibangun, secara otomatis pola pikir sosial kita menjadi lebih matang lagi. Oke. Lalu selanjutnya adalah sebagai mahasiswa, kita juga sekarang mencari jati diri kita. Kita bisa mencari jati diri kita di film dengan cara karena film membagikan banyak karakter atau role model yang bisa kita explore lebih dalam lagi. Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di dalam film tersebut, karakter yang dalam film tersebut. Ini disebut dengan konsep yaitu narrative identity. Sebagai contoh, saya bisa berikan film seperti Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana sang protagonis membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, sehingga dia dapat menemukan jati dirinya yang sesungguhnya di dalam cerita dia. Pada saat kita menonton film, sebenarnya kita bukan hanya membuang-buang waktu saja, tetapi saat kita menonton film, kita juga sedang mengasah pola pikir kita agar menjadi lebih kritis lagi, lalu juga membangun emosi dan empati kita, serta pola pikir sosial kita. Jadi mari kita saat menonton film menjadi penonton yang aktif dengan cara memahami dan mendalami film tersebut secara keseluruhan. Saat kita mendalami sebuah film, kita otomatis menjadi lebih selektif dalam memilih sebuah film. Karena pada saat kita mendalami film tersebut, kita memilih-milih mana film yang dapat mengasah pola pikir kita menjadi lebih berkembang, lebih kritis, dan juga lebih berempati lagi. Oke. Sekian pidato dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.